Swastiastu, para sisir bareng sami. Swastiastu. Pun ladang ngumpul sesuai dengan jadwal pertemuan kita. Raine nih makin kita akan membahas masalah dasar ajaran kita, mengulas kembali sebenarnya yang bagi sisi yang baru, nah ini baru katanya, yang lama tinggal memperdalam, menyimak apa yang disampaikan nanti. Dasar ajaran kita namanya Sabda Kandem 4. Napi Madan Sabda Kandem 4, jadi 7 tahapan Kandem 4. Antara lain Kandem 4 Buddha, Kandem 4 Rari, Kandem 4 Nyama, Kandem 4 Dewa, Kandem 4 Subiksa, Kandem 4 Sari, dan terakhir Kandem 4 Moksa. Ke dasar kajian kita. Rainane Jani itu Nabi akan menyampaikan tentang Kandem 4 Buddha dulu. Kandem 4 Buddha punika talar wenten kepah dari 5 pahan atau 5 bagian. Hingga punika bagian pertama nika mewasta Kandem 4 Buddha seri pertama, kita memberi nama katanya pertama yang mengkaji tentang Eka Aksara. Napi Eka Aksara malah jebos ide kalbahas. Sani nomor kalih, seri kalihnya membahas tentang Dwi Aksara. Sani 3 Tri Aksara, pahan keping 4 Pancaksara, yang kelima dasar aksara. Nah ini ke secara garis besar. Makin mewali ke Kandem 4 seri 1 yang membahas tentang Eka Aksara. Nah, sedurung ngelantur punika, Kandem 4 itu sebetulnya merupakan dasar ajaran pengembangan Hindu Bali dari jauh sebelum masuk Weda. Sebelum kita resmi dia menjadi agama Hindu di Bali itu, nenek moyang kita di Bali itu sudah mengenal namanya tatanan beragama, berupacara, memuja Tuhan yang disebut dengan Kande 4 katanya. Nah, secara garis besar Kande 4 ini kenapa artinya? Kande 4 berasal dari Kande dan 4. Yang kalau Sabtanya tadi, Sabta Kande 4, Sabta 7, Kande tutur 4, kangin kau kaja kelon untuk keseimbangan. Itu sebenarnya Sabtu 7 sane wau sampun Nabi wabarkan dari Buddha sampai dengan Moksa. Kemudian 4 itu 4 penjuru mata angin keseimbangan alam. Kanda itu pitutur tentang keseimbangan alam. Nikah dan Kanda 4 atau dengan kata lain, Kanda 4 itu adalah aksara suci. Yang niraga simak nanti bahwa dari seri 1 itulah membahas tentang Eka Aksara yang ketah kita di Bali diberi nama oleh leluhur kita lah Ong. Itu ditulis dengan aksara Ongkara namanya ring Bali nih. Nah, lantas apa makna daripada itu semua? Dalam Kanda 4 Buddha niki Eka Aksara itu membahas tentang keberadaan Tuhan. Orang tua kita di Bali, dulu leluhur kita di Bali meyakini bahwa Tuhan itu diibaratkan seperti O dan Eng. Ya, O itu lingkaran itu tanpa awal, tanpa akhir. Kalau ibaratkan O kosong tapi berisi, ibaratkan seperti angka 0, Tuhan itu diibaratkan angka 0. Apakah ada angka 0 itu ada? Berapa nilainya 0? Orang tidak bisa memperkirakan. Itulah sifat Tuhan. Nanti dikembangkan Tuhan itu katanya wiyapi wiyapake dalam agama kita. Itu dasarnya ada dan tiada. Sama hakikat dengan suwung itu. Kan lantas disebut dengan windu. Nah itu banyak yang dikasih nama beliau tentang beliau. Nah, kemudian O dan Eng itu adalah getaran yang kita bisa mengetahui dengan getaran, sehingga cenderung lantas nenek moyang kita mengatakan Tuhan itu wujud pertanyaan ibarat angin.
Angin itu bisa ada misalnya dengan getaran angin itu, wih angin barat kan misalnya orang menyatakan. Nah nikilah dan ini jadi ong itu kalau digetaran menjadilah suara Tuhan. Itulah wujud Tuhan. Hanya bisa kita wujudkan dalam bentuk getaran. Getaran itu bisa ketahui lewat rasa. Nah ini barangkali secara singkatnya seperti itu. Nah untuk lebih detail para sisi nanti disimak aja, pelajari bukunya lebih dalam yang namanya Eka Aksara. Tuhan itu tanpa awal tanpa akhir, Tuhan itu tanpa wujud, dia pakai mengawali dari segala-galanya, dan Tuhan itu tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan. Itulah sifat Tuhan. Nah itu yang kita punya, makanya Tuhan itu dikatakan gaib. Suwung itu gaib, kosong itulah ada. Kalau kita mau belajar tempat yang benar, sebetulnya kita mencari kosong, bukan mencari sesuatu yang hebat gitu, mencari yang kosong. Karena sesungguhnya sifat kosong itulah sifat Tuhan. Nah ini untuk seri satunya sepintas seperti ini silakan para sisi nanti dipelajari lebih jauh buku yang sudah tercetak. Berikutnya niki tentang seri 2-nya membahas tentang Dwi Aksara. Nah, setelah Tuhan itu ada, beliau tidak menciptakan alam semesta, tidak menciptakan Buana Agung dan Buana Alit. Beliau itu menjadi dua komponen atau dua unsur yang disebut dan unsur perdana dan unsur purusa. Inilah sifat Tuhan menjadi ruwa binida katanya. Petang lemah, meme bapa. Ya. Dari meme bapa ini terjadilah sebuah pertemuan antara purusa perdana, cetana dan acetana, pertiwi akasa, meme lani bapa, terjadilah ciptaan. Nah, dalam konteks ini, aksara suci yang dimaksud, sifat-sifat Tuhan dalam bentuk ruwa binida ini disimbolkan dengan aksara Ang untuk ibu, perdana, Ah untuk purusa, untuk bumi dan langit. Setelah ada bumi dan langit, baru ada isim bumi, ya kan? Ciptaannya berupa tumbuh-tumbuhan, berupa makhluk-makhluk lain itu. Setelah ketemunya antara dua binida tadi. Nah niki disimbolkan dengan Ang dan Ah. Ang itu boleh juga dituliskan dengan ongkara ngadeg. Ah itu ongkara sumungsang. Ada nelengek, ada melingap. Itulah proses Tuhan menjadi ruwa binida dalam konteks beliau akan menciptakan Buana Agung dan Buana Alit. Yang sane nomor 3, seri 3-nya niki membahas tentang Tri Aksara. Setelah wonten ciptaan Ang dan Ah, muncullah lantas 3 kekuatan yang disebut dengan Tri Purusa, yaitu api, ye, angin, bayu, sabda, idep, Ang, Ung, Mang. Ini aksaranya aksara suci yang ada di kandung 4 seri 3 itulah aksara Ang, Ung, Mang. Ang itu simbol api, Ung itu simbol air, Mang itu simbol angin. Ada api, iyeh, dan angin. Di dalam tubuh manusia ini disebut dengan bayu, sabda, idep. Simbolnya aksaranya Ang, Ung, Mang. Lantas yang keempat, setelah ada Ang, Ung, Mang, ada yang keempat aksara namanya Panca Aksara. Ini yang disebut kangin kau kaja kelot lantas kertasnya. Yaitu aksaranya Sang, posisinya di timur, membahas tentang angin, dewanya Iswara. Bang itu di selatan, Tang itu di barat, Ang itu utara, dan Ingnya di tengah. Nah ini yang disebut dengan lantas aksara suci atau Panca Brahma namanya. Sang Bang, Sang Angin.
Nah, yang kelima, seri kelima membahas tentang bahasa aksara. Kalau di agama kita disebut dengan Dewata Nawa Sanga. Jadi dari ada tadi pempatan ni kenge sambang kangin ko berbicara tentang pempatan kangin kau kaje Pulau Tengah. Makin ding bucu-bucu di ke kangin bergabungan aja selatan, timur dengan selatan itu menjadi Tenggara. Kemudian kalau warna mungkin putih dengan merah jadi dadu, merah dengan kuning jadi jingga, kuning dengan hitam menjadi hijau, hitam dengan putih menjadi biru. Ini masing-masing lantas disebut putih dan merah jadi nang, aksaranya nang, merah dan kuning jadi mang, kuning dan hitam menjadi hijau, hitam dan putih menjadi biru, dan di tengah gabungannya menjadi manca warna. Aksara ni pun Tenggara ni ke sang dan bang dan dos nang, bang dan sang dan dos mang, tang dan ang dan dos sing, ang dan sang dan dos wang, ing dan di tengah itu ing dan yang. Nah ni ke secara garis besar Mika yang disebut dengan kanda 4 buta, bagian dari kanda 4 buta Nika lelima Nika. Nah kesimpulannya napi lantas madan kanda 4 itu merupakan aksara-aksara suci yang menjadi simbol daripada manifestasi Tuhan, termasuk Tuhan itu sendiri. Yang ini yang kita dasar kita memuja beliau, sehingga kita punya pelinggih-pelinggih. Contohnya dari Ang Ong Mang, setiap orang Bali mendui pelinggih rong 3. Itu pengejawantahan dari pemujaan Ang Ong Mang. Kemudian setiap orang Ang Ah tadi, setiap orang Bali mendui rong kalih atau pesaren istilahnya. Selanjutnya setiap orang Bali menyembah Pancaksara tadi dalam wujud pelinggih, wenten pelinggih pengerura, wenten pelinggih lebuh, pelinggih petungun karang, taksu beginan, kaler wenten pelangkiran utawi taksu agung. Nah ini ke dasar-dasar kita, leluhur kita di Bali itu mengajarkan kepada umat Hindu di Bali khususnya, orang Bali khususnya yang beragama Hindu, inilah dasar kajiannya. Sebetulnya bukan di Weda itu tidak pernah berbicara tentang pelinggih. Tetapi dalam pengembangannya selanjutnya antara Weda dan Sabda Kanda 4 ini berjalan bersinergi, saling melengkapi. Mungkin Nike dumun untuk pertemuan kali ini yang Nabi sampaikan, semoga para siswa dapat memahami, dan selanjutnya silahkan dibaca-baca buku-buku yang sudah. Barangkali yang untuk pertemuan kali ini itu sampaikan secara garis besar tentang kanda 4 buta atau aksara-aksara suci yang kaitannya dengan pelinggih dulu. Dan nanti dalam pertemuan berikut itu bahas tentang perkara dan upacara apa yang berkaitan dengan aksara-aksara tadi. Dalam kanda 4 buta ini mungkin lebih banyak kita nanti membahas tentang pecaruan. Menikah dumun barangkali pada sisi kalau mau bertanya, ide berikan kesempatan untuk bertanya. Kalau enggak ya ide akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya mengikuti apa yang telah ide Nabi sampaikan. Semua.